Assalamualaikum teman-teman, saya Cut Anggraini dengan NIM 1801089 akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat, yaitu gel. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu gel. Pada FI edisi 4 halaman 7, gel merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel kadang-kadang disebut jelly. Pada Formularium Nasional, pengertian gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Menurut Ansel, gel didefinisikan sebagai suatu sistem setengah padat yang terdiri dari suatu dispers yang tersusun baik dari partikel anorganik yang terkecil atau molekul organik yang besar dan saling diresapi cairan. Sediaan gel memiliki beberapa keuntungan, yaitu kemampuan penyebarannya baik pada kulit, efek dingin yang dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit, tidak ada penghambat fungsi rambut secara fisiologis, dan kemudahan pencuciannya dengan air yang baik. Untuk hidrogel memiliki keuntungan, di antaranya efek pendinginan pada kulit saat digunakan, penampilan sediaan yang jernih dan elegan, pada pemakaian di kulit setelah kering meninggalkan film tembus pandang. Kemudian, daya lekat tinggi yang tidak menyumbat pori, sehingga pernafasan pori tidak terganggu. Selanjutnya, mudah dicuci dengan air, pelepasan obatnya baik, dan kemampuan penyebarannya pada kulit baik. Tidak hanya memiliki keuntungan, sediaan gel juga memiliki kerugian, yaitu harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air sehingga diperlukan penggunaan peningkat kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan temperatur. Tetapi, gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harganya lebih mahal. Selanjutnya, kita harus mengetahui jenis atau penggolongan dari sediaan gel. Terdapat 3 jenis atau penggolongan. Yang pertama, berdasarkan sifat fase koloid. Pada golongan ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu gel anorganik, contohnya bentonit magma, dan gel organik, pembentuk gel berupa polimer. Golongan kedua yaitu berdasarkan sifat pelarut. Nah, pada golongan ini ada 3 lagi, yaitu hidrogel, organogel, dan serogel. Dan penggolongan yang terakhir berdasarkan fase terdispersi. Pada golongan ini terbagi 2 lagi, yaitu gel fase tunggal dan gel 2 fase. Kemudian, kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sediaan gel. Faktor yang pertama yaitu suhu. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi pembentukan gel juga dapat terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Fenomena pembentukan gel atau pemisahan fase yang disebabkan oleh pemanasan disebut dengan thermogelation. Faktor yang kedua yaitu elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang sangat tinggi akan berpengaruh pada gel hidrofilik, di mana ion berkompetisi secara efektif dengan koloid terhadap pelarut yang ada, dan koloid digaramkan atau melarut. Gel yang tidak terlalu hidrofilik dengan konsentrasi elektrolit kecil akan meningkatkan rigiditas gel dan mengurangi waktu untuk menyusun diri sesudah pemberian tekanan geser. Pembahasan selanjutnya mengenai sifat dan karakteristik gel. Yang pertama yaitu ada swelling.
Komponen pembentuk gel dapat mengabsorpsi larutan sehingga terjadi pertambahan volume, di mana gel akan mengembang, kemudian pelarut akan berpenetrasi di antara matriks gel dan terjadi interaksi antara pelarut dengan gel. Yang kedua ada sineresis, di mana sineresis ini merupakan suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel. Cairan yang terjerat akan keluar dan berada di atas permukaan gel. Selanjutnya, elastisitas dan rigiditas. Sifat ini merupakan karakteristik dari gel, gelatin, agar, dan nitroselulosa. Selama transformasi dari bentuk sol menjadi gel, terjadi peningkatan elastisitas dengan peningkatan konsentrasi pembentuk gel. Struktur gel dapat bermacam-macam tergantung dari komponen pembentuk gel. Yang terakhir, rheologi. Larutan pembentuk gel atau gelling agent dan dispersi padatan yang terflokulasi memberikan sifat aliran pseudoplastis yang khas dan menunjukkan jalan aliran non-Newton yang dikarakterisasi oleh penurunan viskositas dan peningkatan laju aliran. Nah, berikutnya kita akan mengetahui contoh-contoh sediaan gel. Contoh yang pertama itu bioplasenton. Kegunaannya sebagai penyembuhan luka bakar, luka terinfeksi, kulit melepuh, dan ulkus kulit. Kemudian ada salonpas gel untuk membantu meredakan nyeri otot pinggang, leher, pundak, keseleo, dan juga memar. Contoh yang ketiga ada adantol gel untuk meredakan gejala alergi seperti gatal, urtikaria, dan alergi karena gigitan serangga. Kemudian ada venous meal gel untuk mengatasi kondisi seperti wasir, insufisiensi vena, dan varises. Contoh selanjutnya ada thrombopop gel, di mana kegunaannya untuk melarutkan bekuan darah di bawah kulit atau hematoma, kemudian memar akibat cedera, varises, dan meningkatkan suplai darah ke kulit. Kemudian ada Cendo Oculenta gel sebagai gel mata steril untuk mata kering. Caltrofen gel berfungsi sebagai pereda nyeri akibat trauma, cedera, nyeri ringan hingga sedang pasca operasi, khususnya ketika pasien juga mengalami peradangan, dan mengurangi gangguan inflamasi secara umum. Kemudian ada joint test gel untuk meredakan nyeri otot dan nyeri sendi. Contoh sediaan gel selanjutnya itu Benzolac CL untuk membunuh bakteri penyebab jerawat, mengurangi peradangan, serta membersihkan pori-pori yang tersumbat. Kemudian ada Oparin gel, mempercepat proses pemulihan lebam atau memar, dan dapat mengurangi gejala yang terjadi seperti bengkak, kebiruan, dan nyeri. Kemudian ada Hitco gel, mengatasi trombosis permukaan, tromboflebitis, hematoma, serta pencegahan dan pengobatan pada tromboflebitis sesudah injeksi vena. Kemudian ada Mediclean TR, mengobati jerawat yang parah atau acne vulgaris. Contoh gel yang sering kita gunakan seperti aloe vera gel dengan kegunaan untuk membersihkan dan mengecilkan pori-pori serta mengontrol produksi minyak berlebih penyebab komedo dan jerawat. Kemudian laki-laki biasanya menggunakan gel rambut, yaitu ada Gatsby contohnya. Gatsby ini untuk menata rambut dan mengubah tampil gaya rambut menjadi lebih bagus. Contoh sediaan gel yang terakhir itu ada Coniker gel pembersih tangan. Fungsinya untuk membersihkan tangan dari kuman dan debu, serta menjaga tangan tetap halus dan lembut. Cukup sekian penjelasan saya mengenai gel.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.